kita juga akan melakukan eksekusi. Karena sebetulnya itu semua jelas di perjanjian kita. Kalau di era kan memang kita sudah diminta untuk always there for you. Jadi handphone itu dimanapun itu selalu on. Oke. Itu senjatanya kita ibaratnya gitu kan. Halo Timera, selamat datang di Berani Bicara. Santai obrolannya, berbobot isinya. Podcast yang menghadirkan narasumber terpercaya, terbukti secara prestasi dan menjadi tempat para agen properti era berbagi cerita, pengalaman, serta pembelajaran berharga dari perjalanan mereka di industri ini. Nah, kalau dengar profesi agen properti, kebanyakan orang langsung berpikir transaksi jual beli yang nilainya wow, fantastis. Tapi ternyata ada satu sisi bisnis properti yang sering dianggap kecil padahal potensinya luar biasa besar, yaitu transaksi sewa. Dan hari ini kita langsung ngobrol bersama sosok yang sudah membuktikannya lewat prestasi nyata. Sudah bersama saya Ibu Maria Astuti atau yang akrab kita sapa dengan Bu Tuti ya, dengan jenjang karir asisten associate vice president sekaligus branch manager Era Victoria Tebet, bagian dari Era Victoria Group. Beliau dikenal sebagai sosok yang profesional, tegas, dan tentunya produktif, bahkan mampu menangani ratusan transaksi sewa dalam 1 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya di industri ini. Langsung saja, halo Ibu Tuti. Halo Mbak Anissa. Gimana sampai sini? Cukup melelahkan atau menyenangkan perjalanan? Kebetulan tidak macet hari ini. Kebetulan tidak macet. Ini request banyak orang loh, Bu Tuti harus kami hadirkan ke sini. Ibu sembunyi di mana aja sih selama ini? Sibuk ya Bu ya? Saya kantor dan tinggal kebetulan di Tebet. Oke Bu, kalau misalkan yang banyak orang familiar ketika dengar nama agen properti, oh jual beli. Padahal kan belum tentu, di situ ada yang namanya sewa. Nah, bicara tentang sewa, Bu Tuti ini menarik guys, karena beliau transaksi sewanya lumayan banyak yang justru sebenarnya kan dihindari gitu Bu sama agen properti. Nah, Ibu kenapa nyemplungnya di sewa Bu? Jadi sebagai agent properti kita tuh sebetulnya menangani memang jual beli dan sewa sebetulnya. Cuma kenapa saya banyak di sewa itu lebih dari servis atau pelayanan saya ke klien itu banyak yang membuat owner itu boleh dibilang ada sampai dari 2002 sampai 2026, boleh dibilang 24 tahun itu selalu sewanya melalui saya. Oh menarik. Iya, jadi mereka mempercayakan baik kadang setelah sewa berganti penyewa, kadang itu mereka rumah tersebut harus cat, direnovasi, kami juga yang membantu gitu. Jadi sewa menyewa itu menjadi menarik buat saya karena setiap kali perpanjangan ya, setiap tahun itu mereka tetap melalui saya. Oke. Gitu. Itu mungkin yang nggak dilihat potensi sama agen-agen ya Bu ya. Iya. Potensinya akan besar kalau panjang gitu ya Bu. Berarti kan ada servis yang luar biasa ya Bu yang diberikan. Iya betul sekali. Memang kita juga kan memang sebagai agent itu diutamakan adalah kita jasa di mana klien itu menjadi nyaman menggunakan jasa kita. Selain rumah yang kadang-kadang memang sudah siap disewakan, ada juga pengalaman saya satu rumah yang tadinya mau dijual tapi harganya terlalu tinggi sehingga saya
melihat kemungkinannya akan lebih ada kalau disewakan. Sampai saat ini masih saya sewakan. Oke, Gitu. luar biasa. Bu, aku menarik sih di sini kan pertama kan Ibu bilang potensinya gede, apalagi dia bisa sewa panjang. Terus tadi saya juga dengar cerita tadinya mau dijual Nisa, cuma karena harga terlalu tinggi akhirnya saya sewain. Bu, rayu yang punyanya gimana, Bu? Sebetulnya kita melihat peluang pada saat properti itu diberikan ke kami melihat antara harga dengan yang dikehendaki pemilik dengan kemampuan pasar menyerap, ya, itu memungkinkan atau tidak. Begitu kayaknya terlalu jauh, itu kan perlu waktu sampai antara harapan si pemilik sampai dengan kemampuan pasar menyerap itu kan masih lama ya. Nah, jadi saya lihat opportunity-nya lebih baik disewakan dulu gitu, sehingga nanti dengan waktu ketemulah antara yang diharapkan pemilik dengan kemampuan pasar untuk menyerap itu. Oke, peluang dan realistis, guys. Bu, bicara tentang realitas dan peluang, tadi kan Ibu sempat nyinggung ada properti yang saya pegang sampai 24 tahun nih, Mbak. Ya. Bu, 24 tahun kan itu waktu, Bu. Ibarat orang udah sarjana S1 kali ya, Bu ya. Nah, Ibu nge-maintain 24 tahun itu gimana, Bu? Sampai tadi kan Ibu terakhir BM juga ya, Bu ya, branch manager juga. Ya. Ibu waktunya gimana sih, Bu, ngaturnya biar tetap produktif? Sebetulnya setiap properti yang kita pegang dan owner yang kita pegang, kita punya treatmentnya sendiri, Bu? Iya, jadi pemilik ini lebih mementingkan apa, kemudian propertinya pun kira-kira seperti apa gitu kan. Jadi kita memaintain itu semua itu karena sama propertinya itu aja, jadi kita nggak sulit, kecuali properti baru yang kadang kita mesti adjust lagi hubungan kita dengan customer ya, Bu ya, kliennya itu. Tapi kalau yang sudah lama, kita tuh boleh dibilang sudah tahu sama tahu gitu kan. Oh, dia concern mengenai pembayaran, atau dia concern mengenai propertinya supaya dapat penyewa yang merawat rumahnya. Betul, gitu. catat tuh ya, Bu ya. Jadi sudah semua itu sudah ada dalam catatan di kita gitu kan. Jadi nggak terlalu sulit sih gitu. Bu, bicara tentang produktivitas lagi, aku tuh masih agak penasaran sih, Bu. Karena kan aku nih posisinya penyewa ya, Bu ya. Kadang tuh aku agak bawel sih, Bu, sama agent aku, Mbak AC bla 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 ini perawatan. Bu, jujur ya, Bu ya, lebih capek nggak sih, Bu, sebenarnya kalau sewa? Sebetulnya nggak juga. Jual beli itu kalau kita mulai dari awal sampai dengan deal itu kan juga cukup makan pikiran ya. Betul. Banyak hal yang bisa membuat itu gagal. Even sudah sampai di harga semua sudah cocok, baik properti dan harga semua, kemudian soal pembayaran juga sudah, tapi ada satu dan lain hal aja kadang-kadang dia bisa batal. Betul. Tapi kalau sewa itu buat saya itu lebih gampang untuk kita tahu di awal bahwa kira-kira ini akan jadi sewa atau tidak, itu lebih gampang buat saya. Mungkin karena saya sudah terbiasa, jadi kalau kebutuhannya dia sudah masuk semua gitu, kemungkinan batal itu kecil sekali. Oke, ini jam terbang ya guys, bukan peramal atau dan lain-lain ya, Bu ya. Oke, Bu, aku mau tanya deh, Bu. Kalau misalkan sewa itu kan perintilannya banyak ya, Bu, dan harus kenal A, kenal B, kenal C. Nah, semenjak nanganin sewa, ada hal-hal yang bertambah nggak sih, Bu? Kayak sekarang saya harus tahu nih Anissa
tukang AC. Sekarang saya harus tahu nih info ini. Itu ada yang berubah nggak sih Bu dibanding jual beli? Kalau seperti itu, misalnya untuk AC, untuk yang kita rekomen itu semua saya sudah punya. Ibaratnya gini, pompa mati, ya kan? Itu kita sudah ada gitu. Paling tidak, jangankan gitu, OB kita pun bisa membantu kalau yang sepele gitu kan. Nah, cuma kalau bagaimana owner itu merasa nyaman sama kita itu lebih, kalau saya lihat lebih ada mereka itu merasa kepentingan mereka terakomodir. Terutama misalnya apabila penyewa itu lalai dalam membayar, bagaimana sikap kita sebagai agent melindungi pemilik, kemudian apa penaltinya, bagaimana eksekusinya, sehingga pemilik itu tahunya kita bereskan semua. Nah, kita harus yakin gitu bahwa kesalahan ada di pihak mana, sehingga tindakan kita pun kedua belah pihak ini harusnya sadar bahwa mereka dalam posisi yang salah atau bagaimana gitu. Kemudian kedua juga kadang penyewa itu tidak mau keluar pada saat akhir masa sewa. Ada alasannya, misalnya dia belum dapat tempat atau dan lain sebagainya. Kita sudah terbiasa karena mungkin saya sudah nangani sewa sekian banyak gitu ya. Jadi treatmentnya kita sudah tahu. Pertama kita berikan mereka surat, kemudian dengan mengingatkan mereka akan penalti dan segala macamnya. Kemudian kita juga akan melakukan eksekusi, karena sebetulnya itu semua jelas di perjanjian kita. Seandainya dia lewat dari batas waktu tersebut, mereka itu akan dikeluarkan barang-barangnya, kita yang akan keluarkan, dan biayanya kita ambil dari deposit. Tapi sebelumnya kita sudah harus menghubungi pejabat setempat. Itu jangan pernah lupa, RT semua kita udah harus info itu eksekusi, sehingga pemilik itu merasa nyaman gitu loh. Betul. Dan untuk ganti agent kayaknya mereka juga capek lah ya Bu. Iya, itu aja sih sebetulnya kuncinya. Oke, bicara produktivitas, kan Ibu ceritanya sekian banyak nih, saya harus tanganin A, B, C, D. Ini yang pertanyaan di benak hati saya, Ibu kalau tiap hari bangun jam berapa sih Bu? Oh, sebetulnya sih itu enggak, enaknya di era itu gini loh. Sebetulnya yang penting kita selalu tahu. Jadi saya selalu mengedukasi juga teman-teman bahwa kita itu setiap akhir tahun kita sudah punya catatan untuk 1 tahun ke depan, itu dari mulai Januari sampai dengan Desember, itu mana aja yang jatuh tempo untuk apakah dia mau melanjutkan sewa atau enggak. Kalau melanjutkan, jadi kita bisa kita telepon, bisa kita WA, bisa kita suratin kalau kantor gitu ya. Kemudian kita kasih tahu kalau memang dia harus DP perpanjangan. Kalau dia tidak mau perpanjang, ada batas waktunya kapan dia harus mengosongkan. Itu semua ada catatannya. Jadi kita nggak inget-inget gitu, bulan ini apa ya. Jadi misalnya kita nih di Januari, kita sudah tahu di akhir Januari, Februari ini mana saja yang harus memberikan DP, harus mana yang mau serah terima dan lain sebagainya. Sehingga nggak terlalu sulit sih semuanya itu. Gitu. Yang penting sistemnya udah jelas. Oke, jadi jangan takut nggak punya kehidupan di luar sana, selama pencatatannya oke, mau bangun jam berapapun aman nanganin sewa, nggak usah takut ya Bu ya. Iya, saya tetap kok setiap pagi tetap rutinitas ada olahraga. Tapi saya sudah tahu hari ini saya harus mengingatkan klien yang mana untuk pembayaran, kemudian klien mana yang maksudnya kita harus bikinkan surat untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Itu sudah tahu, jadi kita tinggal atur. Habis selesai olahraga, selesai semuanya ke kantor, kita udah tahu apa yang mau kita kerjakan. Oke, rapih kerjanya. Iya, itu.
Itu sebetulnya modal dari kita sebagai agent. Kalau nggak mau Capek repot, ya, Bu? ya. Bu, sekarang saya mau masuk gimana caranya memenangkan hati owner atau persaingan pasar sewa di luar sana. Nah, bicara tentang memenangkan hati owner, kalau misalnya kita mau dapat listing dari dia, itu tuh kita harus kuat di mana sih, Bu? Atau cepet-cepetan database atau apa gitu, Bu? Yang owner tuh percaya bakal kita yang nanganin aja deh gitu. Kalau tips saya untuk owner itu mungkin teman-teman lebih fokus dengan apa yang owner itu concern, Oh, oke. ya, supaya owner juga merasa nyaman. Apa yang dia concern sudah kita pahami. Itu menurut saya tipsnya. Kalau ke penyewa itu kan dia kebutuhannya. Kita coba untuk cepat menangkap apa sih yang dibutuhkan. Dia lebih butuh harganya, memang budgetnya itu tidak bisa lewat dari ini. Kemudian dia nanti fungsinya untuk apa? Misalnya ruang usaha, untuk tinggal, apa yang dia concern itu saja. Sehingga kita bisa matchingin antara kebutuhan dengan database yang kita punya gitu, listing. Oke, jadi sebelum nanya harga apa concern dulu nih, dia maunya apa ya, Bu? Iya, kita dengerin dulu. Yang pertama tuh pokoknya kita jangan ingin cepat-cepat menemukan, melainkan kita lebih menangkap apa sih yang dia cari, apa dia yang butuhkan gitu. Oke, menarik guys. Jadi jadilah pendengar yang baik, itu tipsnya. Oke, Bu, bicara tentang pemilik dan penyewa. Tadi kan tips dari Bu, jadilah pendengar yang baik. Tapi permasalahannya, Bu, seiring dengan kasus-kasus yang ditemuin, pasti kan mereka suka berbenturan tuh, Bu. Nah, itu cara treatmentnya ada yang beda nggak sih, Bu, antara owner sama si penyewanya? Sama sih sebetulnya. Kita, kalau saya itu lebih melihat dua belah pihak itu harus konsekuen dengan yang sudah disepakati di perjanjian. In case ada kadang-kadang yang tidak tercover di perjanjian, saya akan mencoba dalam hal ini melihat ini lebih ke kewajibannya siapa. Baru nanti di sana kita juga melihat kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga, tidak tercover, itu tadi apakah bisa dibebani untuk sharing begitu. Nah, pendekatannya akan berbeda. Kalau ke pemilik kita lebih menekankan ini propertinya kan properti pemilik. Jadi kalau rusak, kalau ini kan sayang gitu, yang rugi pemilik. Nah, kadang kalau dari penyewa kita akan bilang kalau ini dibiarkan dia tidak akan nyaman, apalagi mungkin masih sewa dalam waktu yang cukup panjang gitu ya, nggak nyaman gitu kan. Tapi kita yang kita bisa bantu gitu, kita akan bantu gitu sehingga pemilik dan penyewa tidak merasa seperti apa ya, seperti kayak bebankan ke dia saja gitu. Kami juga banyak bisa memberikan solusi. Kadang-kadang misalnya kadang ya sering kita juga kita bantu untuk kita tanganin gitu. Bu, ada nggak sih satu kasus nih, Bu, ya, istilahnya yang aduh saya belajar banget dari ini nih Mbak nih gitu ya, sekarang gara-gara ini saya belajar nih, misalkan Bu penyewanya agak bandel gitu, Bu. Maksudnya mereka bandelnya tuh kenapa sih, Bu? Selain susah disuruh keluar rumah gitu ya pas masa kontraknya habis, maksudnya tuh mereka bandelnya kenapa sih, Bu? Barang sering rusak, Bu. Kadang-kadang seperti gini, ada yang menyewakan bilangnya cuma 5 personil di situ, tetapi pada pelaksanaannya dia jadi mes. Kemudian mesnya juga itu kadang kayaknya pendatang dari luar daerah, sehingga kadang kurang care gitu sama rumah sewaan tersebut.
mereka pulang malam sampai jam 2, jam 3 sehingga tetangga komplain ke pemilik gitu kan melalui RT-nya. Nah, kami menyiasati sama supaya pemilik juga merasa terakomodir juga komplain-komplain dari tetangga dan RT setempat dengan bertemu dengan penyewa yang bertanggung jawab, yang penanggung jawabnya untuk menyampaikan permasalahan tersebut dengan ya pendekatan lah gitu, sehingga dia tidak tidak keras hati, tidak maksudnya nggak terima begitu kan. Kita coba melakukan pendekatan sehingga adalah titik temu gitu, sehingga misalnya dibatasi sampai jam berapa, kemudian kalaupun pendekatan itu tidak bisa ya baru kita agak lebih keras dengan bikinkan pernyataan ya kan, bahwa dia harus taat seperti itu, karena di perjanjian kita kan juga ada harus menggunakan tempat sewa itu dengan sebagaimana mestinya, tidak melanggar ABC. Oke, Bu, ini ada yang menarik sih. Bu, aku mau tanya dulu, Ibu sewanya itu mostly rumah atau apartemen, ruko atau semuanya, Bu? Sebetulnya sewa kan kita tidak dibatasi. Betul. Semua ya. Cuma saya lebih concern landed. Jadi rumah untuk tinggal atau kantor atau usaha. Kalau apartemen memang saya tidak terlalu banyak pegang. Karena terus terang di apartemen itu akan lebih sulit. Biasanya yang mau mencari apartemen itu dia butuh beberapa. Kalau kita cuma di dalam apartemen itu kita cuma punya 1 atau 2, buat dia nggak menarik gitu loh klien. Oke, Bu, ini aku ada sedikit fenomena di luar sana gitu ya. Katanya kalau kliennya yang sewa orang asing itu lebih rumit, Bu. Apakah benar? Sebetulnya mereka itu asalkan sesuai dengan perjanjian, mereka tuh kan stigma sama perjanjian. Kalau selama di perjanjian mereka kemungkinan melanggar biasanya sih enggak. Cuma dalam hal ini orang asingnya orang mana dulu? Apakah maksudnya orang Barat atau mungkin orang Asia atau mungkin orang Timur Tengah gitu kan, berbeda-beda juga. Oke, sama sesuai kebutuhan kali ya, Bu ya? Iya, pendekatannya beda. Bicara lagi terkait sama transaksi nih, Bu. Nah, transaksi sewa sama jual beli aku tuh ngelihatnya ada yang sedikit berbeda. Kalau sewa itu kan lebih cepat ya, Bu ya? Lebih cepat perputarannya. Let's say misalkan corporate, besok pokoknya harus ada atau bulan depan harus ready. Nah, Ibu standby handphonenya buat follow up-nya gimana tuh, Bu? Kalau di era kan memang kita sudah diminta untuk always there for you. Jadi handphone itu dimanapun itu selalu on. Itu senjatanya kita ibaratnya gitu kan. Nah, soal closingnya itu cepat atau bisa segera tempati ya. Itu kita kan semua instrumennya sebetulnya sudah ada, perjanjian bakunya semua sebetulnya sudah ada. Nah, cuma ya ada kadang-kadang penyewa permintaan tambahan, klausul tambahan atau pemilik juga minta ditambahkan. Hanya itu sebetulnya nggak gitu masalah. Kebetulan kan juga di kantor kami kan juga OC-nya juga udah lama ya, kalau boleh dibilang sudah bersama saya mungkin sudah 20-an tahun juga gitu. Jadi sangat membantu dan membuat ini jadi jalannya tuh mudah. Kerja sama tim ya, Bu. Iya, itulah yang paling penting kayaknya di era. Bu, tapi ya Bu ya, ini banyak agent yang masih menghindari sewa. Katanya, Mbak, daripada sewa ya Mbak, mending jual beli gede. Mending jual beli langsung aja gede daripada sewa kecil-kecil. Capek, Mbak. Menurut Ibu itu gimana? Kalau menurut saya yang saya jalani ini,
sewa itu sebetulnya kalau ownernya itu sama, itu kan tinggal perpanjangan terus aja gitu. Jadi nggak usah kita punya effort untuk mencari listing lagi. Betul. Karena itu terus aja gitu kan. Malah yang hari ini saya terjadi transaksi itu sudah tahun sebentar ya, sudah 17 tahun. Oke. Dengan penyewa yang sama. Oh, jadi Ibu tiap bulan kayak ada ini ya Bu ya, Tiap bunga tahun. dari bank datang terus ya? Iya. Jadi itu sudah 17 tahun. Mulanya dia itu pemiliknya sampai sekarang aja sebetulnya saya belum ketemu. Jadi itu direferensikan. Kemudian rumahnya itu rumah boleh dibilang masih ada sumur gitu, rumah tua di Tebet Barat Dalam 2. Saya ketemu penyewanya itu ingin membuat usaha buat anaknya, jadi kontrak bangun. Oh, oke. Kontrak bangun waktu itu terikat untuk 5 tahun pertama. Nah, 5 tahun pertama dengan harga yang memang boleh dibilang relatif murah karena dia kan membangun penyewanya. Kemudian setelah 5 tahun itu baru di-adjust harganya lebih ke harga pasar. Sampai detik ini sudah sekian tahun. Penyewanya sama. Oke. Dan ada lagi juga satu rumah, kebetulan itu teman kelas saya dulu di SMP. Rumahnya tadinya benar-benar tidak layak gitu loh. Akhirnya kita sempat merenovasi. Dia bilang boleh direnovasi, nanti potong dari uang sewa. Jadi kita renovasi dulu, kemudian pada saat sewa dibayar, renovasinya itu dibayar dari uang sewa. Fleksibel ya Iya. Bu ya. Jadi mungkin buat teman-teman jangan anggap enteng sewa, karena sewa itu malah kan dia nggak perlu kita, kalau jual beli boleh dibilang orang jual kecuali dia investor, dia jual sekali kemudian dia nggak jual lagi gitu kan, nggak jual lagi, atau beli juga sekali sudah, kecuali nanti dia mungkin butuh dia jual, dia beli yang lebih baik atau dia beli yang lebih ini karena dia butuh uang gitu kan. Kalau sewa enggak, kalau boleh dibilang selama dia tidak mau menjual rumah tersebut terus tiap tahun, jadi sudah pendapatan yang pasti. Walaupun di era bilangnya nggak ada pendapatan yang pasti, sewa itu membuat kita punya income yang pasti. Betul, apalagi kalau misalkan sudah sebesar Bu Tuti, ini transaksi sewanya kan kalau teman-teman mikir, ya Mbak nanti dia sewa 17 tahun, tapi kan cuma satu doang Mbak. Jangan salah, Bu Tuti dalam sebulan ini aja transaksi sewanya berapa Bu? Kalau misalnya kita boleh tahu nih Bu. Jujur hari ini aja saya itu dapat pelunasan sewa untuk 3 properti. Takut banget ya Bu. Itu daerah mana Bu? 2 di Tebet, 1 di Saharjo. Oke. Saya kan agak kepo ya. Range-nya Bu? 1 175, 1 125, 1 lagi 61. Yakin gak mau main sewa ya Bu ya? Iya, itu 1 hari gitu. Kitanya juga nggak repot nyari listing, ya kan? Cuma kita harus kuat di servis. Jangan pernah takut kalau ada komplain dari penyewa atau pemilik. Di situ malah kita banyak, setelah kita tanganin, kita malah banyak dapat pengalaman. Oke Bu, dari tadi kan kita udah ngomongin potensinya besar, sampai tadi Ibu spill sedikit tadi range-nya. Makasih ya Bu ya. Jadi saya sampai memikirkan komisi Ibu nih ya. Oke. Baik. Nah Bu, bicara terkait sama sewa lagi nih ya. Kan kalau misalkan sewa itu tadi Ibu bilang hubungannya jangka panjang, ada yang 17 tahun, 24 tahun. Nah dari waktu yang sekian panjang itu Bu, ada gak sih Ibu akhirnya mendapatkan peluang lain, kayak referensi, kan hubungannya udah jangka panjang, saya udah dipercaya Mbak, bahkan saya sampai dikasih A, B, C, D, itu ada gak Bu? Jadi saya ada satu pemilik, itu dia keluarga kebetulan, kakak adik sama ibunya itu memberikan rumah sewanya itu kepada saya. Nah
akhir tahun kemarin Oktober dia membeli satu properti di kami. Oh, oke. Ya kebetulan saya listing selling jadinya di situ. Iya, jadi memang kepuasan owner, kepuasan penyewa itu sangat potensial banget untuk mereka mengingat kami pada saat mereka akan mencari, menjual dan menyewakan, dan juga mereka juga mereferensikan gitu loh ke saudara, teman-teman, dan menurut saya itu lebih potensial daripada kita membagikan kartu nama mungkin. Betul. Tapi teman-teman ya, perlu diketahui kalau misalkan mau tahu itu top agent dari mana, tanya dia dapat listingnya dari referensi atau bukan. Itu berarti top agent ya, Bu. Karena hidupnya dari referensi. Oke, berarti ada rasa kepuasan tersendiri nggak sih, Bu? Maksudnya berhasil direferensikan. Ibu ngasih servisnya apa aja sih, Bu? Kepo deh. Sebetulnya kita kan sebagai agent itu kan sebetulnya memberikan jasa, di mana pemilik ataupun penyewa atau pembeli merasa apa yang dia butuhkan bisa kita bantu untuk terakomodir, ya kan. Misalnya kalau dalam hal ini sih sewa ya, dalam hal sewa itu tadi concernnya pemilik apa mengenai rumahnya, kemudian concernnya penyewa mengenai kalau misalnya di tengah ada hal-hal yang bukan kesalahan dia sebagai pemakaian, itu bagaimana respons kita dan bagaimana kita memperjuangkan itu haknya dia itu ke pemilik sehingga dia merasa fair lah gitu sebagai penyewa. Oke, itu tadi kan insight-insight yang luar biasa nih Bu ya, mulai dari komisinya, treatmentnya tuh hanya ABCD Mbak, yang penting menjaga A, B gitu, luar biasa. Nah Bu, sebelum saya menutup perbincangan pada hari ini, saya masih mau sedikit tips lagi nih, khususnya bagi anak-anak muda yang habis ini dengar mungkin lihat kayak, ternyata sewa adalah peluang besar. Bu kasih dong Bu tipsnya bagi anak-anak muda yang mau mulai sewa. Kalau tipsnya, kalau saya melihat sebagai pemula itu pertama, kalau untuk pemilik itu tolong kita ingat-ingat apa sih yang inginin oleh pemilik sebagai hal yang sangat penting. Misalnya tadi soal pembayaran, ada yang strict sekali soal pembayaran, ada lagi yang masalah tentang bagaimana propertinya dijaga, dia tidak masalah, tidak terlalu, dia lebih fleksibel kadang-kadang dengan sedikit pembayaran yang delay sedikit, tapi tetap sama kita cover dengan kwitansi dan perjanjian gitu, perjanjian tambahan addendum. Jadi kita coba akomodir apa yang menjadi concern masing-masing pihak. Kemudian kalau penyewa itu kita jangan takut dengan komplain-komplain. Saya selama saya jalani bisnis ini kan bisnis di mana semua pihak sebetulnya paham bahwa kita itu kan pihak di tengah. Selama kita mau membantu, mereka juga tidak akan sampai mereka menurut saya akan kooperatif kok nantinya gitu. Cuma kita harus fokus beneran. Kita coba merasakan kalau kita di posisi entah penyewa, entah pemilik. Jadi akan banyak ada jalan keluar dan pembelajaran di kita ya, sehingga klien-klien kita itu pasti menghargai apa yang kita bantu itu tadi itu.
Jadi jangan Oke, takut. jangan takut, mulai Iya. aja dulu Iya. berarti. Baik Bu Tuti, nggak terasa itu tadi pertanyaan terakhir dari kami terkait dengan tips anak muda yang mau mulai untuk sewa. Sekali lagi terima kasih Bu Tuti telah datang ke podcast Berani Bicara. Sama-sama Mbak Anissa, semoga bermanfaat. Baik, saya senang sekali kedatangan Bu Tuti yang banyak ilmunya. Saya pribadi belajar bahwa prestasi terbesar di industri properti ternyata tidak hanya selalu datang nih dari jual beli, tapi juga bisa dibangun dari konsistensi, pelayanan, dan keseriusan dalam menjalankan bisnis sewa properti. Jadi reminder juga buat tim Era semua bahwa transaksi sewa ini bukan sesuatu yang kecil selama dijalankan dengan mindset yang tepat dan pelayanan yang maksimal tentunya. Dan untuk semua yang sudah menyaksikan, saya ucapkan sampai jumpa di episode berikutnya.